diberhenti apa namanya itu tinjau ulang. Tinjau ulang. Kalau bisa ya berhentiin aja. Dipecat. Diberhentiin Raffi Ahmad dari utusan khusus presiden. Raffi Ahmad mending diberhentikan saja dari jabatan utusan khusus presiden. Himbauan dari Kiai Imad seperti ini. Pecat saja Raffi Ahmad. Assalamualaikum teman-teman. Efek dari tingkah lakunya Raffi Ahmad kemarin, ya, mulai dari patwalnya yang arogan, terus juga gas LPG, ya. Ini istrinya Raffi Ahmad ini seperti banyak menggunakan gas LPG, ya, di gambarnya di sosial media. Lalu yang ketiga, sowan kepada Habib Rizik Syihab. Akhirnya Kiai sekelas Kiai Imaduddin angkat bicara. Kalau perlu, si Raffi Ahmad itu diberhentikan saja dari utusan khusus presiden. Ya, jadi dipecat saja dari jabatan utusan khusus presiden. Karena apa? Memalukan, teman-teman, ya. Jadi menurut Kiai Imad ini, kenapa kalau pengen mencari nasihat itu datangnya ke Habib Rizik Syihab? Apakah nasihat dari Rizik Syihab itu penting? Apakah nasihatnya bagus? Melihat dari dulu-dulunya, yaitu kasus-kasusnya Rizik Syihab, mulai dari dugaan cat pornografi, lalu orasi-orasinya Rizik Syihab yang sekasar itu, masa iya malah dijadikan panutan, dijadikan penasehat oleh utusan khusus presiden? Kayak nggak ada kiai yang lain saja. Kalau masalah generasi muda, saya malah lebih condong atau menyarankan kepada Raffi Ahmad, silahkan datang ke Gus Idam. Gus Idam terbukti, ya, terbukti ratusan ribu jamaahnya ini menyukai Gus Idam karena bisa ngemong atau bisa menasehati anak muda. Bahkan anak muda yang garangan, anak muda yang akhlaknya hancur, itu bisa dinasehati oleh Gus Idam. Mending ke Gus Idam saja, Mas Raffi. Jangan ke Habib Rizik Syihab. Bukan karena Habibnya, tapi karena Rizik Syihabnya. Ya, jadi karena pemikiran Rizik Syihabnya itu loh. Masyarakat dan bahkan sekarang Kiai Imad ini menghimbau agar ditinjau ulang saja itu si Raffi Ahmad. Kalau perlu diberhentikan dari jabatannya. Mengingat pola tingkahnya akhir-akhir ini memalukan. Masa iya mau menyusul Gus Miftah dalam waktu dekat? Gus Miftah mundur, gentle itu kalau mau mundur. Kalau Raffi Ahmad, kalau sampai menggunakan nasihat-nasihatnya Rizik Syihab, ini bahaya. Mau dijadikan apa generasi muda Indonesia? Mau dijadikan apa? Kalian bisa menemukan kasus-kasusnya Rizik Syihab di internet, mulai dari dugaan kasus cat pornografi, lalu bermasalah dengan Gus Dur, belum lagi orasi-orasinya yang pernah mengatakan atau memelesetkan sampurasun menjadi campur racun. Ya, itu masih sebagian kecil saja dari banyak orasi-orasi kasarnya Rizik Syihab. Jadi tolong Mas Raffi, ya, tolong, apabila Anda tidak ingin dicopot dari jabatan Anda, tolong dengarkan nasihat Kiai Imad. Menterinya ada yang bermasalah. Menteri petugas utusan khusus kemarin. Datangin Rizik Syihab, ngapain ke pemuda minta nasihat tentang kepemudaan kepada Rizik Syihab. Ngapain Raffi? Yang mau dinasehatin dari Rizik apa? Supaya apa? Yang mau diminta nasihat dari Rizik Syihab itu apa? Nasihat yang gimana? Pemuda kita teriak-teriak. Ini Raffi Ahmad ini perlu tinjau ulang. Ya. Kalau bisa ya diberhentiin aja. Diberhentiin Raffi Ahmad dari utusan khusus presiden. Kenapa? Karena kurang cerdas. Kurang cerdas. Jadi kan ilmu pengetahuan itu penting juga untuk
presiden kita ini mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah kalau utusan khususnya menteri pembantu ini kurang cerdas, langkah-langkahnya ini kurang cerdas, ya nanti akan menghambat presiden. Ada yang menghina tukang es. Ya, ada yang menghina tukang es seperti Gus Miftah. Itu malah menghambat Pak Presiden. Menghambat kinerjanya Pak Presiden untuk memajukan bangsa Indonesia. Jadi kalau bisa, pembantu-pembantunya Pak Presiden, yaitu ya katakanlah utusan khusus yang seperti itu, usahakan yang benar-benar jos, pengetahuannya dapat, ya. Jadi jangan sampai hanya orang-orang yang terkenal saja. Terkenal karena artis, ya, contohnya Raffi Ahmad. Terkenal karena dakwahnya Gus Miftah, yang akhirnya menjadi bumerang, ketahuan sekarang suka menghina orang, termasuk penjual es teh. Ada yang menghina tukang es teh, masalah buat presiden. Ada lagi yang gas LPG sekarang tiba-tiba nggak ada di masyarakat, di pasaran. Nggak ada, langka ya. Jadi gas LPG langka. Tetapi ada momen di mana Mamah Gigi, yaitu istrinya Raffi Ahmad, itu malah menggunakan gas LPG banyak pula. Kebijakannya mungkin bagus tujuannya, tapi kurang cerdasnya ini kemudian membuat gejolak di masyarakat. Ini yang harus ditinjau ulang kembali nih pembantu-pembantu model ini. Menteri Agama juga nggak bisa nurunin haji. Menteri Agama ya, nggak bisa menurunkan harga naik haji, biaya naik haji. Ongkos naik haji sebelum Pak Yakub itu 35 juta tahun 2020. Ya. Masyarakat bayarnya hanya 35 juta. 35 juta. Dolarnya itu 15.000. Ketika Pak Yakut naik jadi 55 juta, 35 juta ya. Tahun 2020, waktu sebelum Pak Yakut jadi menteri, ketika Pak Yakut, peninggalan Pak Yakut 55 juta, naik drastis, padahal dolarnya sama. Iya. Dulu 15.000, sekarang dolarnya 16.000. Nah sekarang menteri kita agama yang baru juga tidak bisa untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan menteri agama yang lalu. Oh, oke. Sekarang jadi Kiai Imad ini mengkoreksi pembantu-pembantunya Pak Prabowo. Ya, seperti Raffi Ahmad, Gus Miftah, terus sekarang menteri agamanya. Jadi di sini Kiai Imad ini menginginkan ketika ada presiden baru, kalau bisa pembantu-pembantunya itu selain baru juga cerdas. Jangan sampai malah menyusahkan rakyat. Menyusahkan presiden, contohnya Gus Miftah kemarin, gara-gara menghina es teh, akhirnya Pak Presiden turun tangan. Lalu Raffi Ahmad bikin blunder lagi, dan terus Menteri Agama. Jadi kalau bisa, kata Kiai Imad, ini perlu dikaji ulang. Pembantu-pembantunya Pak Presiden ini perlu dikaji ulang, biar tidak menghambat kinerjanya Pak Prabowo, Pak Presiden. Masalah gas LPG yang sekarang ini langka, ya, malah ada fotonya Mamah Gigi memiliki banyak tabung gas. Itu kan juga masalah baru, masalah dari pembantunya Pak Presiden sendiri. Belum lagi masalah minta nasihat kepada Rizik Syihab. Tolonglah, tolong, mintalah nasihat kepada kiai atau ulama yang dikenal baik oleh masyarakat, ya, dikenal baik oleh masyarakat. Jangan minta nasihat kepada ulama yang bermasalah, dulu punya masalah dengan Gus Dur, diduga kasus apa itu namanya cat pornografi, dan masalah orasi-orasi yang lainnya. Nah, saran saya, mintalah nasihat kepada Gus Idam. Memang masih muda, cuman pengikutnya banyak, jamaahnya ratusan ribu. Setiap kali kajian atau setiap kali rutinan malam Selasa dan malam Jumat, yang hadir di majelisnya Gus Idam banyak banget. Ya, Mas Raffi Ahmad bisalah itu nengok Gus Idam.
Kalau perlu nanti minta nasihat atau mungkin ya ngobrol santai lah. Nggak perlu nasihat tapi ngobrol santai. Gimana cara menangani generasi muda zaman sekarang? Itu saran saya. Boleh dipakai, boleh enggak. Kalau saran kalian, gimana teman-teman? Komen di bawah.